Halo, Faid. Halo, Faid. Sehat, Faid? Mana nih, Faid? Oh, Ata. Halo, Ata. Ata, sehat, Ata? Mana nih suaranya adik-adik? Halo, Faid, Ata, sehat? Halo, Faid. Halo, suara kakak kedengaran? Mana nih? Faid, Ata? Ini Juan masih connecting audionya ya. Halo, kita tunggu dulu ya. Halo, adik-adik. Faid, ada yang Faid? Pak Itnya ke toilet bentar, Kak. Oh iya, ibu silakan, silakan, silakan. Ya. Oke, Ata, halo Ata, suara kakak ada Ata? Kita tunggu 2 menit lagi ya, adik ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. 2 menit lagi nanti kita mulai kelas kita hari ini. Halo, Ata? Ata belum ada suaranya. Juan lagi connecting. Halo, Juan. Ya, halo. Sehat, Juan? Iya, sehat. Sehat ya. Iya. Adik hari ini liburan? Nggak kemana-mana? Iya. Mudik nggak? Oh, enggak. Nggak. Pulang. Baru Pulang? pulang kemarin. Oh, kemarin. Iya. Ini tanggal berapa sih? 26 ya? Jadi hari ini kegiatannya apa aja, Juan? Di rumah aja? Iya sih. Iya. Kebanyakan di rumah. Oke. Ata nih mana Ata? Ata? Belum ada suaranya nih Ata. Ata sehat Ata? Sehat? Sehat. Sehat ya. Oke. Oke, kita mulai aja ya kelas kita hari ini adik-adik. Yang lain belum hadir, mungkin nanti menyusul atau mungkin lagi ada kegiatan kayaknya. Jadi semoga nanti bisa hadir yang lain. Kita mulai kelas kita hari ini. Adik-adik kalau bisa on cam ya, biar kelihatan wajahnya. Oke, terima kasih kau ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya. Juan, Atta, Faid, ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus Artificial Intelligence kita, ya. Kita akan lanjut ke
Modul selanjutnya kita akan masuk ke modul 6 pelajaran pertama. Ya, kakak share screen dulu ya sebentar. Oke, share screen kakak kelihatan? Adik-adik, Juan, Pait, Ata, Ya. kelihatan share screen-nya? Ya, kelihatan. Kelihatan Ya, ya? kelihatan, Kak. Oke. Hari ini kita akan masuk ke modul ke-6 pelajaran pertama. Ya, judulnya hari ini adalah teknik prompting lanjutan. Ya, kita akan bahas tentang teknik prompting lanjutan hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita yang baru, ya kita akan review dulu ya tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Ya, nih yang pertama kita akan bahas dulu nih. Apa itu jaringan saraf buatan? Siapa yang bisa jawab? Juan, Faid, Atta? Apa itu jaringan saraf buatan? Oh, ini ada Kahfi ya. Halo Kahfi, sehat Kahfi? Mana nih Kahfi? Nih ada adik, siapa yang bisa jawab? Apa itu jaringan saraf buatan? Ada yang bisa jawab? Faid, Atta, Juan, Kahfi? Ada yang bisa menjelaskan? Apa itu jaringan saraf buatan? Faid, Atta, Juan, Kahfi? Nggak ada? Ya. Apa itu jaringan saraf buatan? Ya. Jaringan saraf buatan itu adalah teknologi buatan ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan yang meniru fungsi otak manusia. Ya, jadi jaringan saraf itu adalah teknologi yang meniru fungsi saraf otak manusia. Karena strukturnya, jaringan ini bisa mengenali banyak objek dan menemukan pola di dalamnya. Sehingga jaringan saraf buatan ini bisa belajar. Ya, jadi jaringan saraf itu adalah teknologi yang meniru fungsi otak manusia. Ya, tuh. Selanjutnya, apa tiga komponen yang membuat jaringan saraf buatan bekerja? Coba, siapa yang bisa jawab? Apa tiga komponen yang membuat jaringan saraf buatan bekerja? Ada tiga komponen yang bisa membuat jaringan saraf buatan bekerja. Apa aja itu tiga komponen tersebut? Juan, Faid, Atta, Kahfi. Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Faid, Atta, Juan, Kahfi. Hah? Udah ingat? Siapa yang ingat? Dataset, Dataset, terus apa? training algorithm, Training algorithm, terus prediction. predict, prediction. Ya, mantap, Faid. Benar. Ya, tiga komponen yang membuat jaringan saraf buatan bekerja itu ada dataset, ya, training algorithm, dan prediction. Ya, jadi di awal dia diberikan dulu kumpulan data, ya, yang akan dipelajari. Makanya jaringan saraf ini bisa mungkin belajar lebih dalam, lebih banyak, ya, karena dia diberikan banyak dataset. Setelah itu, setelah datasetnya tersedia, maka dilakukan training algorithm, algoritma latihan, ya. Dia akan dicoba dilatih dengan dataset yang sudah ada, ya.
Setelah latihan yang dilakukan dengan dataset yang sudah disediakan, maka setelah itu dapat dihasilkan prediksi. Ya, makanya ketika kita mungkin bertanya ke jaringan serap buatan, dia akan memberikan prediksi, ya, tentang pertanyaan yang sudah kita ajukan. Karena mungkin saja pertanyaan kita itu sudah pernah dilatih di dalam training algoritmnya. Ya, jadi tinggal tiga komponen dasar jaringan serap buatan ada dataset, training algorithm, dan prediction. Selanjutnya, pembuatan teks terdiri dari perintah dasar apa? Ada yang bisa jawab? Perintah dasar apa yang digunakan untuk membuat teks? Saya bisa jawab. Ata, Kahfi, Baik, Tuan. Apa saja bagian perintah dasar yang digunakan untuk pembuatan teks? Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Oke. Ya. Untuk pembuatan teks, perintah dasar yang digunakan itu terdiri dari tindakan, jenis teks, topik, target pembaca, dan batasan. Ya. Jadi ketika kita akan membuat prompt untuk menghasilkan teks, ya, harus ada poin-poin ini di dalam prompt yang kita buat. Ya. Ada tindakan, ya, kita minta jaringan sarafnya itu ngapain, dia harus ngapain, menuliskah, ya, karena ini untuk menghasilkan teks berarti kan pasti tindakannya menulis, tulislah, ya, atau bagaimana bahasanya, yang penting memerintahkan dia untuk melakukan membuat tulisan. Setelah itu kita jelaskan jenis teks yang kita mau itu apa, ya. Eh apa namanya, cerita mungkin, atau teks pidato, atau ini contoh di sini ya, postingan untuk Facebook, ya, atau caption, ya, caption untuk Instagram kan, mungkin kan kita kadang-kadang bingung kan mau kasih caption apa. Nah, kita bisa tuh tulislah caption untuk Instagram. Nah, setelah itu topiknya apa, ya, tentang, ya, kalau di sini kan contohnya mengenai bagaimana hewan liar beradaptasi dengan kehidupan di rumah, ya, atau mungkin ada adik kemarin kan liburan atau sekarang lagi liburan kan, terus mau upload foto di Instagram, tulislah caption Instagram untuk menjelaskan tentang foto liburan. Tuh, ya, itu di topik. Setelah itu target pembaca. Nah, pembacanya ini siapa? Untuk kalangan remaja atau untuk akademisi, ya. Kalau untuk sekolah akademisi berarti kan, atau untuk yang kegiatan biasa gitu ya, yang nggak formal. Nah, di situ ada dijelaskan target pembacanya siapa. Setelah itu kita berikan batasan juga, ya. Kita ingin teksnya bagaimana, formatnya apa, ya, entah mungkin ada batasan huruf atau batasan kata, ya, atau batasan gaya, ya, kita jelaskan di batasan dalam format tutorial langkah demi langkah dengan gaya bahasa santai, atau mungkin ada batasan huruf dengan maksimal huruf, ya, atau dengan maksimal kata, ya, biasanya kalau kalau apa ya, kalau esai mungkin, ya, atau mungkin jurnal, ya, biasanya ada batas katanya 3.000 kata, ya, atau 1.000 kata. Nah, di situ kita masukkan di dalam batasan, ya. Jadi struktur dasar untuk membuat prompt untuk menghasilkan teks itu ada tindakan, jenis teks, topik, ya, target pembicara, target pembaca, dan batasan, ya. Ini struktur dasar. Selanjutnya, kenapa ChatGPT memiliki fungsi untuk membuat obrolan baru? Kenapa, Dadik? Ada yang bisa jawab? Hah? Kenapa di ChatGPT ada fungsi untuk membuat obrolan baru? Siapa yang bisa jawab? Faith, Juan, Atta, Kahfi, ada yang bisa jawab? Supaya Supaya eh, apa?
bisa ganti topik. Jadi kalau satu obrolannya kan nanti AI-nya apa harus gimana ya? Kayak Gimana? gimana bilangnya ya? Coba Kayak jelasin. gan kayak ganti kayak gan style style enggak juga ya. Kayak harus ada tafsir ada adaptasi lagi. Oh, adaptasi lagi ya. Oke, sip, mantap. Juan ya. Jadi, kenapa di ChatGPT ada fungsi untuk membuat obrolan baru? Ya, jadi ChatGPT itu dia menggunakan riwayat percakapan untuk menghasilkan jawaban. Ya, jadi ketika kita memulai obrolan, ya mungkin kita nanya. Nah, hasil dari jawaban yang diberikannya itu dia melihat dari riwayat percakapan sebelumnya. Ya, kita bahas tentang apa? Ketika kalau misalnya di dalam satu obrolan kita campur pembahasannya, mungkin nanti ChatGPT akan bingung atau mungkin jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, makanya ada fungsi untuk membuat obrolan terpisah. Biar apa? Jawaban yang diminta itu sesuai dengan materinya, ya. Yang dibahasnya apa? Kalau misalnya ada di dalam satu obrolan itu misalnya pertama membahas tentang tugas matematika. Nah, tiba-tiba di dalam tugas matematika itu ada adik campur di dalam obrolan itu. Nanya juga tentang tugas apa? Tugas tugas bahasa Indonesia, ya. Nah, hasil nanti di akhir di jawaban selanjutnya, ya mungkin akan ada tercampur materinya tentang bahasan matematika, matematika dan materi bahasa Indonesia, ya. Karena ChatGPT menghasilkan jawaban dengan melihat riwayat percakapan, ya. Kenapa dia menggunakan riwayat percakapan? Karena itu adalah prediksi, ya, prediction tadi, ya kan tadi jaringan saraf apa komponen utamanya ada tiga, dataset, training algorithm dan prediction, ya. Makanya hasilnya nanti pasti dia akan melihat riwayat percakapan yang sudah ada. Makanya disediakan fungsi untuk membuat obrolan baru biar di dalam satu obrolan itu fokus materinya satu, ya, agar hasil jawaban dari ChatGPT-nya lebih sesuai. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa yang harus kita lakukan jika jaringan saraf memberikan respon yang tidak sesuai, ya, tidak pantas, tidak sesuai, ya. Anda ini kan mungkin udah sering ya menggunakan ChatGPT atau menggunakan AI untuk tugas-tugas dan lain-lainnya, ya. Terkadang ketika kita menggunakan ChatGPT, ya, mungkin kita sudah menggunakan beberapa banyak prompt, ya, mungkin kita sudah gunakan beberapa kali pertanyaan, tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Mungkin kita nanya, buatkan apa gitu ya, teks pidato misalnya, atau buatkan eh, apa misalnya, rangkuman tentang sejarah Indonesia, ya. Nah, kita gunakan satu prompt itu. Ternyata hasilnya nggak sesuai. Terus kita ubah promptnya. Kita ubah terus promptnya. Tapi ternyata hasilnya masih tidak sesuai. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau ternyata jaringan saraf tidak memberikan jawaban yang kita butuhkan, ya, apa yang harus kita lakukan? Terus berapa banyak percobaan yang harus kita lakukan dan yang dianggap wajar? Kalau misalnya sampai 100 kali percobaan, apakah itu dianggap wajar? Ya. Nah, gimana caranya? Apa solusinya? Ya, untuk menghadapi keadaan yang seperti itu. Ya. Jadi, hari ini kita akan cari tahu bagaimana jaringan saraf bekerja dengan prompt. Setelah itu kita akan pelajari metode untuk meningkatkan prompt dan kita akan bandingkan berbagai jaringan saraf. Ya, kita akan bahas 3 poin ini hari ini. Ya, kita awali dengan teknik prompting lanjutan. Nah, ketika kita menuliskan prompt, ya, biasanya kan kita ketika meminta sesuatu ke jaringan saraf, ya kita pasti memberikan permintaan. Setelah itu ah, jaringan saraf memberikan jawaban, ya. Nah, cara penulisan prompt seperti ini namanya zero shoot, ya.
algoritma untuk menulis prompt dengan teknik zero shot seperti ini. Kita berikan permintaan, setelah itu jawabannya muncul, ya. Nah, tapi kadang itu berhasil, ya. Nih, contoh ya. Tentukan apakah ulasan tersebut bersifat positif, netral, atau negatif. Nah, baru dia kasih teksnya. Nah, nanti jawabannya netral, ya. Mungkin terkadang dengan menggunakan teknik zero shoot itu hasilnya sesuai, berhasil, ya, sudah cukup. Tapi kadang dengan menggunakan seperti itu, ya, dengan menggunakan teknik zero shoot seperti itu, ya, hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita inginkan, ya. Contoh di sini, prompt, sajikan tahun-tahun pemerintahan Henry VIII Tudor, ya, dari tahun 1491 sampai 1547 dalam format teks yang indah, ya. Nah, kita pengen format teksnya yang indah, yang bagus. Tapi ternyata hasilnya seperti ini. Henry VIII Tudor memerintah Inggris dari tahun 1491 hingga 1547. Ya. Nah, hasilnya tidak sesuai. Ya. Kalau misalnya hasilnya seperti ini mungkin tidak cocok untuk sebuah ringkasan. Ya. Dan mungkin hasilnya juga tidak cocok. Nah, gimana caranya kita bisa membuat hasil yang kita inginkan tuh sesuai? Nah, kita bisa gunakan teknik yang lain. Namanya teknik one shoot. Ya. Nah, di dalam teknik one shot ini, kita pertama memberikan permintaan. Ya, apa yang mau kita minta dari jaringan sarafnya. Setelah kita membuat permintaan, kita berikan contohnya. Ya, contohnya seperti apa? Contoh hasil dari contoh jawaban dari permintaan yang kita mau. Ya. Nah, setelah kita memberikan contohnya, baru kita minta permintaan yang memang betul kita pengen ada jawabannya. Ya. Jadi di dalam prompt kita itu kita sediakan contoh biar jaringan saraf bisa mengerti kita maunya seperti apa. Baru nanti setelah kita berikan permintaan yang kedua, baru nanti akan ada jawaban dari jaringan saraf. Contoh seperti ini, ya. Ini contoh prompt dalam teknik one shoot, ya. Jadi di awal kita beri permintaan. Saya perlu membuat daftar tanggal untuk kompendium. Kompendium ini kayak ringkasan ya. Kompendium sejarah saya dalam format tertentu. Nah, kita mau format tertentu. Setelah itu kita berikan. Berikut adalah contoh desain yang benar. Ya, kita kasih contohnya. Nah, ini contohnya. Permintaan. Henry VIII Tudor dari tahun 1491 sampai 1547. Ini contohnya. Nah, baru ada contoh jawaban yang kita mau. Ya. 1491 sampai 1547 masa pemerintahan Henry VIII Tudor. Nah, ya. Jadi kita jelaskan contohnya dan bagaimana harusnya jawaban itu diberikan. Nah, setelah kita berikan permintaan dan contohnya, baru kita kasih permintaan yang memang kita ingin jawab, apa jaringan saraf jawab. Ya, sini permintaan yang realnya. Ratu Victoria dari tahun 1837 hingga 1901. Nah, nanti dia pasti akan berikan jawaban sesuai dengan contoh. Ya, ini kan contohnya tadi seperti ini. Nah, jawaban hasilnya pasti nanti seperti ini. Karena kita sudah memberikan contoh, ya. Jadi, dengan menggunakan teknik one shoot, kita bisa mendapatkan hasil yang mungkin lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita berikan contohnya. Ya, jadi di dalam teknik one shot itu kita jelaskan dulu permintaan kita. Terus setelah itu kita kasih juga contohnya. Ya, contoh hasil yang kita inginkan bagaimana. Baru setelah kita kasih contoh, baru kita kasih permintaan yang memang kita ingin jaringan saraf jawab. Ya, contoh promnya seperti ini. Memang panjang, tapi lebih jelas prompt yang kita berikan, lebih panjang prompt yang kita berikan, maka hasil yang kita dapatkan pasti lebih sesuai. Ya, kalau teknik zero shoot kan kita hanya berikan pertanyaan aja. Jawabannya ya nanti kadang sesuai, kadang enggak. Nah, dengan teknik one shot ini kita bisa dapatkan hasil yang lebih sesuai. Contoh lain, ya. Misalnya, sini kita minta jaringan saraf untuk menjelaskan geografi sebuah negara untuk siswa kelas 9. Sebuah contoh akan menyusul. Nah, ya. Jadi kita minta jaringan saraf buatan untuk membuat
untuk memberikan penjelasan geografi tentang sebuah negara untuk kelas 9. Terus kita kasih contohnya. Contoh, permintaannya India. Nah, jawabannya nanti India, Republik India. Terus yang kedua, ini luas wilayahnya, ya. Terus yang ketiga, jumlah penduduknya. Yang keempat, PDB-nya, produk domestik brutonya berapa. Yang kelima, IPM-nya, indeks pembangunan manusianya berapa. Ya. Nah, kita udah berikan permintaannya, nih, di prom yang di atas. Setelah itu kita kasih contohnya, contoh dia bagaimana harus menjawab. Ya. Setelah kita beri contohnya, baru kita minta untuk Cina. Ya. Nah, nanti pasti hasil jawaban yang diberikan oleh ChatGPT sesuai dengan contoh yang kita berikan. Cina, ya, nama formalnya apa? Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok, ya, nama panggilannya, nama formalnya. Setelah itu luas wilayahnya 9.596.961 kilometer persegi. Terus jumlah penduduknya berapa? Jumlah penduduknya satu miliar. 1.425.671.352 penduduk tetap. Terus PDB-nya berapa? PDB-nya kalau Cina 17 triliun dolar. Ya. IPM-nya berapa? Cina. Cina IPM-nya 0,788. Ya. Ini contoh dari prom. Contoh pembuatan prom untuk teknik one shoot. Ya. Kalau zero shoot kita hanya beri pertanyaan. Kalau teknik one shoot kita beri contohnya. Ya. Nah, selanjutnya, ya, nanti adik-adik coba, ya, bandingkan, ya, untuk yang teknik zero shoot dan teknik one shoot. Adik-adik nanti silakan buka website website Algonova-nya. Nanti di sana ada link untuk membuka, ada dua jaringan saraf buatan yang akan kita bandingkan. Ada DeepSeek dan ada ChatGPT. Ada yang pernah pakai DeepSeek? Pernah ya? Faith pernah ya? Juan pernah ya? Nah, kita akan nanti coba bandingkan DeepSeek dan ChatGPT. Jadi adik-adik buka platformnya. Setelah itu nanti adik-adik buat prompt, ya, yang bisa membantu memudahkan hidup hidup adik-adik. Ya, adik-adik buat contoh pertanyaan aja tentang apa. Setelah itu adik-adik tulis permintaan kepada ketua jaringan saraf menggunakan teknik zero shoot dan one shoot, ya. Jadi adik-adik pertama buat prompt dengan teknik zero shoot. Kalau di DeepSeek adik-adik pakai prompt itu hasilnya apa? Kalau di ChatGPT adik-adik pakai prompt itu hasilnya apa? Setelah itu adik-adik gunakan juga teknik one shoot, ya. Kalau teknik one shoot itu kan berarti dengan diberikan contohnya, ya. Ada digunakan promptnya, kalau di DeepSeek hasilnya apa, kalau di ChatGPT hasilnya apa. Nah, baru setelah itu nanti adik-adik bandingkan apa perbandingannya, ya. Nih, ya. Nih kalau zero shoot kan rumusannya seperti ini. Ya, permintaan jawaban. Misalnya, buatlah judul untuk buku tentang seorang anak laki-laki yang melakukan perjalanan ke luar angkasa dan bertemu dengan kaktus yang bisa bicara. Nah, ini zero shoot, ya. Nanti jawabannya langsung ada karena kita di sini kalau di zero shoot kita tidak memberikan contoh, ya. Nanti ada diberikan ke ChatGPT, nanti jawabannya apa. Di DeepSeek juga ada dicoba, promptnya sama, ya, hasilnya apa, ya. Berikan dengan prompt yang sama hasilnya bagaimana, setelah itu ada dibandingkan, ya. Terus prompt yang tadi ada diberikan coba buat dengan teknik one shoot, ya. Buat dengan teknik one shoot berarti berikan contohnya, ya. Berikan contohnya, setelah itu buat permintaannya. Nah, baru nanti ada dibandingkan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Terus siapa yang lebih baik antara DeepSeek dan ChatGPT? Oke, berarti ada dibuka website Algonova. Nah, ini di nomor satu, ya. Ini nomor satu. Nanti ada diklik nomor satu ini, ya. Nah, nanti untuk dokumennya di sini ada formatnya, ya. Ada template-nya. Ada diklik di sini. Buat salinan dokumen. Ada diklik ini dokumen, ya. Nah, nanti dia akan ngebuka Google Drive, Google Doc, ya. Nah, ini nanti ada adik buat salinan dulu ya. Ini nanti nggak bisa langsung diedit di sini, ya. Jadi ada di klik file, baru buat salinan, ya. Buat salinan silakan bebas namanya apa. Setelah itu klik buat salinan.
Nah, kalau sudah buat salinan, nah, baru adik-adik buat misalnya prom tentang apa, ya. Promnya adik-adik ketikkan di sini, ya. Ini contoh yang di teknik zero shoot. Promnya apa? Nah, terus nanti hasilnya apa? Masukkan juga di sini, ya. Di input juga di sini. Hasil dari ChatGPT-nya. Ini kalau yang DeepSeek di sini. Kalau yang ChatGPT di sini. Setelah itu ada dibandingkan apa yang berhasil dan apa yang tidak, ya. Terus bandingkan juga siapa yang lebih baik, ya. Itu di teknik zero shoot. Setelah itu dibuat buat lagi satu lagi di teknik one shoot, ya. Teknik one shoot berarti kasih contohnya, ya. Kasih contohnya, nanti bandingkan apa yang berhasil dan apa yang tidak, terus siapa yang lebih baik, ya. Nah, link untuk ke ChatGPT adik-adik kan udah tahu juga, ya. ChatGPT nanti bisa searching juga di Google. Kalau nggak tahu nanti adik-adik bisa klik di sini, ya. Di sini ada ChatGPT, nanti tinggal klik. Itu ChatGPT. Ke DeepSeek juga sama. Di sini ada linknya. Adik-adik tinggal klik aja nih tulisan DeepSeek. Nah, nanti dia akan ngebuka nih, ya. Nah, ini DeepSeek. Mana? Ini DeepSeek, ini ChatGPT. Ya. Ini di DeepSeek juga sama nih, ada menu obrolan baru. Ya. Silakan adik-adik coba waktunya untuk percobaan ini dan untuk mengerjakan tugas ini 10 menit, ya. Jadi sampai jam 7.45, ya. Silakan adik-adik coba buat perbandingan untuk teknik zero shoot dan one shoot di DeepSeek dan ChatGPT. Oke? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kak, topiknya bebas. Topiknya bebas, bebas. Bebas, promnya mau tentang apa, bebas. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh, ya.
Udah, Dedik? Sudah diupload? Kalau di yang di ini ada masih ada dua lagi ya harusnya ya, di dalam port apa? Dalam teknik promptingnya. Nanti yang dua lagi kita bahas setelah ini, ya. Nah, tadi kan adik udah coba ya dengan dua teknik zero Kak, shoot. Yuk, izin siapa? bertanya. Siapa? Itu kok di saya kan salin jawabannya kan di Google Docs toh, ininya yang dia dari Algonovanya. Cuman Hmm. kenapa kok malah teksnya itu tuh ada yang nggak kelihatan, ada yang keblok hitam. Padahal yang sebelahnya normal. Mana coba share screen? Coba bentar. Coba share screen. Coba Kavi share screen. Nah, mana? Kayak gini. Mau tak hapus tapi cuman satu-satu sampai ke bawah gini. Oh, itu Kavi kopinya ada langsung dari ini ya, langsung dari ChatGPT ya. Nah, kalau Ya. misalnya ada adik mau copy langsung dari ChatGPT, ini kakak contohin ya. Itu kalau misalnya Kahvi langsung CTRL-V, ya, itu nanti sama gambar-gambar backgroundnya juga dia ke copy, ya. Ini kakak contohin, biar dia nggak kayak gitu. Ntar ya kakak share screen, ChatGPT. Nah, kita misalnya coba ini ya, yang di pitch game text ini kemarin ada apa nih? Nah, ini ya, misalnya ini. Misalnya kakak mau copy ini ya hasilnya. Contoh, ini kakak contohin ya. Nah, ini dipilih, ya, di select. Setelah itu di klik kanan, di copy, ya. Setelah itu nanti di salinannya ini, itu kan tadi ChatGPT ya. Nih, di hasil misalnya. Klik enter. Nah, di sini di klik kanan, ya. Nah, tempel tanpa format, ya. Pilihnya tempel tanpa format. Nah, nanti hasilnya teks, ya. Hanya teks aja. Kalau misalnya langsung, kadang dia bisa bawa juga sama background-backgroundnya, ya. Nanti semua format yang ada di sini dan gambar-gambarnya dan warna hitam backgroundnya ini nah, bisa jadi nanti dia ke bawah di sini, ya. Ini kan hasilnya kakak jadi kayak gini karena tadi kakak pilih yang tanpa format, ya. Jadi Kavi biar hasilnya nggak kayak gitu, copy pastenya ditempel tanpa format. Coba Kavi, bisa nggak? Udah bisa, Kak. Saya, Daman, Ya. Ya. oke, ya. Nah, tadi kan ada adik udah coba ya dengan zero shoot dan one shoot, ya. Tadi juga ada adik udah bandingkan dua dua jaringan saraf buatan. Nah, di antara dua jaringan saraf buatan itu, respon mana terhadap prompt yang paling sesuai? Dua jaringan saraf dan dua teknik. Antara zero shoot dan one shoot, dan antara ChatGPT dan DeepSeek. Mana yang paling sesuai? Siapa yang mau jawab? Teknik mana dan jaringan saraf mana yang jawabannya paling sesuai? Faid, Juan, Atta, Kahfi, yang mana yang paling sesuai? Siapa yang mau jawab? Juan, Atta, Faid, Kahfi, yang mana yang paling Uh, sesuai? one shot. One, One shot. one shot sesuai. Karena Iya, kita kasih contoh ya. iya. Jadi dengan teknik one shot lebih sesuai. Kalau zero shot biasanya hasilnya nggak sesuai. Terus dari dua jaringan saraf itu mana yang paling sesuai? Sama aja antara DeepSeek dan ChatGPT.
ChatGPT, Ah, Kak. ChatGPT. Ya. Oke. Hasil yang lebih sesuai ChatGPT ya. Nah, jaringan saraf mana yang menurut adik lebih mudah digunakan? DeepSeek atau ChatGPT? Yang mana yang lebih mudah digunakan? DeepSeek atau ChatGPT? Kakak juga pernah pakai DeepSeek ya. DeepSeek itu kayaknya mungkin karena mungkin kurang dataset mungkin ya. Tapi sebenarnya jawabannya juga bagus ya. Kalau ChatGPT karena mungkin datasetnya banyak karena banyak digunakan ya. Jadi terkadang jawaban ChatGPT itu mungkin lebih lebih sesuai ya. Entah itu dari tata bahasanya dan lain-lain ya. Kadang ChatGPT itu bisa hasilnya lebih bagus. Tapi juga kadang DeepSeek itu jawabannya itu lebih sesuai ya. Jadi sebenarnya jaringan saraf buatan mana saja ya hasilnya bagus ya, tergantung dari dataset yang dia punya ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Kakak share dulu. Tadi kita sudah coba dua teknik ya untuk membuat prompt ya. Ada zero shoot dan ada yang one shoot ya. Kalau zero shoot kita langsung kasih pertanyaan ya dan kita minta langsung jawabannya tanpa memberikan contoh. Kalau one shoot kita kasih contohnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas prompting fusion ya. Apa itu prompting fusion? Terkadang mungkin ya kalau misalnya kita gunakan one shoot ya, yang one shoot, walaupun kita sudah kasih contohnya, terkadang hasil dari one shoot itu tidak sesuai juga. Ya, ini contoh ya. Sini ada contoh prompt. Saya ingin cepat belajar mengenali kapan ibu saya sedang tidak senang. Berikut adalah contoh operasi yang benar. Pesan dari ibu, kamu belum mencuci piring lagi. Penilaian ibu, penilaian ibu sedang tidak senang. Pesan dari ibu, kapan kamu akan menelpon nenek? Nah, evaluasi. Nah, padahal di sini kita sudah mungkin sudah kasih contoh, ya. Tapi hasilnya tidak ada data untuk analisis, ya. Kenapa? Karena jaringan saraf juga membutuhkan data yang lebih lengkap ketika mungkin kita minta analisis sesuatu dari jaringan saraf, ya. Jadi walaupun kita kasih satu contoh, terkadang jaringan saraf juga mungkin bingung untuk memberikan hasilnya, karena dengan satu contoh saja mungkin untuk memberikan jawaban dia masih belum bisa, ya. Nah, untuk itu, kita bisa gunakan teknik selanjutnya. Ada namanya teknik fusion, ya. Di dalam teknik fusion ini, ya, ketika kita meminta sesuatu, contoh yang kita berikan banyak, ya. Bisa jadi dua, tiga, empat, lima, atau mungkin lebih contoh, ya. Nah, sebenarnya ini sama aja dengan caranya sama dengan one shot, tapi untuk contohnya di fusion ini ada banyak, ya. Agar apa? Dia apa jaringan saraf ini punya data untuk dianalisis. Ya. Jadi dari data-data yang kita berikan, contoh-contoh yang kita berikan nanti dia bisa menganalisis. Wah, permintaan yang apa jawaban yang seperti apa yang kita inginkan. Ya. Ini namanya teknik fusion. Contoh, ya. Contoh prompt yang ditulis dengan menggunakan teknik fusion. Ya. Sini saya ingin cepat belajar mengenali kapan ibu saya sedang tidak senang. Nah, berikut contoh operasi yang benar. Dia kasih contoh nih. Pesan dari ibu, kamu belum cuci piring lagi. Penilaian, ibu sedang tidak senang. Terus, pesan dari ibu, guru kamu menulis bahwa kamu lolos ke babak selanjutnya dalam lomba. Nah, kalau seperti ini, berarti penilaiannya ibu senang. Terus, kapan kamu akan nelpon nenek? Ya, itu berarti tidak senang. Terus, kenapa kamu belum nelpon nenek? Itu berarti tidak senang. Ya. Nah, jadi contoh yang diberikan ini adalah sebagai data. Ya, data yang akan dianalisis oleh jaringan saraf. Ya, setelah diberikan beberapa contoh, baru kita kasih permintaan yang kita inginkan untuk dinilai. Mengapa kamar dalam keadaan berantakan saat saya pulang? Ya, nah, baru nanti jaringan saraf bisa memberikan jawaban yang sesuai.
Karena apa? Kita sudah memberikan beberapa contoh ya untuk dianalisis. Nah, ini contoh pembuatan prompt dengan teknik fusion ya. Contoh yang kita berikan tidak hanya satu, tapi banyak ya. Seperti itu. Nah, nanti sama ini ya. Itu kan tadi yang di dalam dokumen ada kolom untuk fusion ya. Nah, nanti adik-adik buat juga ya prompt yang dengan menggunakan teknik fusion dan coba bandingkan hasilnya antara ChatGPT dan DeepSeek ya. Nanti adik-adik coba buat juga seperti itu. Jadi perbedaan antara one shot dan few shot ya itu adalah di contohnya ya. Kalau mungkin di one shot contohnya hanya satu, kalau di few shot contohnya ada banyak ya. Jadi nanti adik-adik nanti lengkapi ya dokumen yang tadi, dokumen perbandingannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya setelah few shot. Selanjutnya kita akan bahas tentang penyempurnaan model, fine tuning ya. Terkadang ya teknik one shot dan few shot juga memiliki keterbatasan ya. Terkadang jaringan saraf tidak memiliki cukup data atau hanya satu contoh untuk menyelesaikan tugas ya. Padahal kita perlu menggunakan logika untuk memecahkan tugas menjadi beberapa komponen dan menarik kesimpulan ya. Nah, untuk mengantisipasi keterbatasan dari few shot dan one shot ini, ada teknik yang lain. Ya, teknik yang lain ini namanya chain of thought, ya, COT. Nah, kalau di sini, ya, kita minta tahap per tahap, ya, dari jawaban yang kita inginkan, ya. Di sini algoritmanya kita kasih permintaannya apa. Setelah itu kita minta proses refleksi atau tahap-tahapan dari permintaan kita. Contoh tahapannya ya. Baru setelah itu kita berikan permintaan yang kita ingin kita yang minta jawabannya. Ya. Kalau tadi kan di one shot dan few shot kita berikan contohnya. Kalau di sini di chain of thought ya kita minta tahapannya, proses refleksinya. Ya. Nah, contoh prompt yang menggunakan teknik COT, contohnya seperti ini, ya. Tugas, beruang memiliki 35 buah beri. Kemudian dia memakan 24 beri dan menemukan 11 buah beri di sepanjang perjalanan. Berapa banyak buah beri yang dimiliki beruang sekarang? Ya. Nah, di sini kalau di dalam COT kita minta prompt, kita minta jaringan saraf buatan untuk memberikan langkah, ya, langkah-langkah dari penyelesaian tugasnya ini, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita jelaskan di bawah. Renungkan langkah demi langkah. Ya, ada instruksinya. Atau mungkin instruksinya nggak harus ini. Misalnya, apa? Berikan jawaban dengan langkah-langkah yang lengkap. Seperti itu. Ya, pokoknya kita jelaskan, dia harus memberikan langkah-langkah dari jawaban yang diberikannya. Ya, sebenarnya di dalam prompt, di dalam jaringan saraf buatan, ya, dia sudah menggunakan teknik chain of talk ini, ya. Dia sudah lakukan langkah demi langkahnya itu. Tapi terkadang di dalam jawaban dia nggak memberikan langkah-langkahnya kalau kita nggak minta, ya. Nih, meskipun jaringan saraf sudah menggunakan teknik ini, penting untuk memahami dan mengingatkan jaringan saraf baru atau yang kurang terlatih tentang teknik, ya. Jadi mereka melakukan teknik chain of talk ini di dalam menjawab pertanyaan yang kita berikan, ya. Tapi hasil yang diberikannya itulah hasil akhirnya, ya. Terkadang kan kita juga butuh langkah-langkah penyelesaian dari soal yang kita atau dari pertanyaan yang kita berikan. Nah, di dalam teknik chain of talk ini kita juga jelaskan di akhir dari tugasnya itu kita minta dia untuk memberikan langkah-langkahnya, refleksi langkah-langkahnya atau penjelasan langkah-langkahnya, ya. Nah, itu teknik dari apa cara dari teknik chain of thought ya kita jelaskan ke jaringan saraf untuk menjelaskan juga untuk memberikan penjelasan langkah-langkah dari jawaban yang diberikan ya
Seperti itu. Jadi tadi zero shoot kita tidak kasih contoh ketika kita membuat promnya. One shoot kita berikan satu contoh di dalam promnya. Kalau few shoot ya contohnya banyak. Guna contoh yang banyak kita berikan tadi adalah sebagai data untuk dianalisis oleh jaringan saraf. Setelah itu ada chain of talk. Ya, chain of talk ini berarti kita jelaskan ke jaringan saraf untuk memberikan refleksi langkah demi langkah dari jawaban yang dihasilkan. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Juan, Kahfi, Pait, Atta, tidak ada? Kalau tidak ada, berarti adik-adik silahkan dilengkapi dokumen yang tadi ditambah dengan dua. Ya, berarti tadi, nah ini, ya, yang few shoot dan yang chain of talk. Ya, silahkan dilengkapi, adik-adik buat promnya. Ya, prom yang view shoot bagaimana dan hasilnya bagaimana kalau di DeepSeek, kalau di ChatGPT juga bagaimana. Ya, kalau view shoot kan tadi berarti contohnya banyak. Ya, tidak hanya satu contoh. Kalau one shoot contohnya satu. Kalau view shoot contohnya dua, tiga, empat, lebih banyak contoh lebih bagus. Ya. Setelah itu ada chain of talk, berarti adik minta ke jaringan saraf untuk merefleksikan langkah demi langkah dari jawaban yang diberikan. Ya, silakan adik lengkapi dokumennya. Kalau sudah lengkap dokumennya, nah ditambah dengan apa yang berhasil dan apa yang tidak, ya perbandingannya antara dua jaringan saraf dan siapa yang lebih baik, ya ada dilengkapi. Kalau sudah dilengkapi, ada di download, ya download file Google Doc-nya dalam bentuk PDF, ya di-download dalam bentuk PDF. Kalau sudah di-download dalam bentuk PDF, nanti diupload ke nomor satu, ya. Nah, yang diupload ini yang sudah ada semuanya ya. Zero shoot, one shoot, few shoot, dan chain of talk. Ya, ini yang diupload di nomor satu. Yang sudah lengkap semua dokumennya di dalamnya. Ya, itu. Kalau sudah yang nomor satu, silakan dikerjakan yang nomor dua, tiga, dan empat. Yang dua, tiga, dan empat ini semuanya soal. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Ini yang di nomor dua soal. Yang nomor tiga juga soal. Ada dua. Ya, di sini adik-adik apa mengelompokkan ya, yang mana yang permintaan satu, yang mana yang contoh, yang mana permintaan dua, ya, yang mana yang few shoot, yang mana yang zero shoot, yang mana one shoot. Itu nomor tiga. Ya. Terus yang nomor empat juga sama soal, ya. Di sini ada lima soal, ada empat soal. Yang terakhir ini apa nih? Emoticon, ya. Satu, dua, tiga, empat, ya. Silakan adik-adik selesaikan semua soal-soalnya. Waktunya masih panjang, ada 25 menit. Silakan diselesaikan. Berarti diselesaikan dulu yang nomor satu ya. Dokumen perbandingan antara DeepSeek dan ChatGPT. Silakan ada dikerjakan. Nanti sampai jam 8.25 ya. Nanti kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan ada diselesaikan terlebih dahulu soal-soal dan yang tadi, dokumen yang tadi ya. Pak, Yuk, siapa? topiknya itu harus sama sama yang tadi, yang one shot sama zero shot, Ya, atau sama. bisa oh, Kalau sama? bi- Oke. kalau bisa disamakan biar jadi nanti perbandingannya kelihatan ya. Oke. Oke, silakan.
Udah selesai adik-adik? Kakak cek di web ini udah semuanya ya. Oke. Sebelum kita akhiri materinya, ini ada yang mau kakak share lagi. Ya. Ini perbandingan antara zero shoot dan COT. Ya. Kita bisa gunakan teknik pembuatan prompt dengan menggunakan teknik zero shoot kalau tugas yang kita berikan itu sederhana, ya, dan hanya melibatkan satu langkah. Terus hanya dibutuhkan jawaban yang singkat dan umum saja. Juga waktunya terbatas, ya. Jadi kita bisa gunakan zero shoot untuk tugas-tugas yang sederhana. Nah, untuk yang teknik COT, kita gunakan untuk tugas yang kompleks, ya, dan membutuhkan beberapa langkah. Terus juga dibutuhkan penjelasan rinci tentang solusinya, ya. Karena dengan COT ini dia nanti akan meningkatkan akurasi dari jawaban, ya. Dan juga COT digunakan untuk tugas kompleks dengan beberapa langkah, ya. Di mana akurasi dan pemahaman proses penyelesaian itu sangat penting, ya. Seperti itu. Sebelum kelas ditutup, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Adik, siapa yang mau jawab? Hari ini kita sudah bahas tentang apa saja? Baik, Juan, Atta, Kahfi. Hari ini apa saja yang sudah kita bahas? Ada yang ingat? Teknik prompting. Teknik prompting. Ada berapa teknik prompting yang kita bahas hari ini? 4. Hmm, Ada 4. Apa aja, Faid? Zero shot, Zero one shoot, shot, few one shot, shot, sama few shoot, COT. sama COT. Apa tadi COT? COT itu Train of thought. chain of thought. Oke, ya. Jadi materi kita hari ini tentang prompting tingkat lanjut, ya. Karena waktu sudah selesai dan materi kita juga sudah selesai, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai sini. Sebelum kelas ditutup, ada yang tanyakan? Faid, Kahfi, Juan, Ata, ada baru yang kok. tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini ya, Kahfi, Faid, Juan, Marvel, Juan, Juan, Ata, ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih Terima kasih Kak. teman-teman. Baik Masih, Kak. Kak. Terima kasih.